Wanita ini bernama Georgia Bird. Dia adalah marketing peralatan dapur di salah satu mall di Amerika. Siang itu di rumah, terlihat Georgia sedang memasak sambil menonton tutorial dari acara TV chef favoritnya, yaitu Chef Didian. Georgia ini sangat suka memasak, namun setiap kali berhasil membuat masakan enak, Georgia tak pernah memakannya sendiri. Ia hanya memfoto makanan tersebut lalu menempelkan fotonya ke dalam sebuah buku harapan. Kemudian makanan itu dia berikan pada anak tetangga yang bernama Darius. Saat menempelkan foto masakannya, Darius tak sengaja melihat buku harapan Georgia. Karena penasaran, waktu Georgia ke kamar mandi, Darius diam-diam membuka buku tersebut. Ternyata isinya adalah berbagai harapan-harapan Georgia. Seperti menginap di hotel mewah, membuka restoran sendiri, bisa merasakan masakan Chef Didian, dan menikah dengan rekan kerja yang disukainya, yaitu Son. Tapi dari belakang, Georgia tiba-tiba merebut buku harapan itu sambil mengatakan kalau dia tak suka bila ada orang lain tahu tentang semua harapannya. Esok hari di tempat kerja, Son menyapa Georgia. Hati Georgia pun berbunga-bunga mendengar suara pria yang dia sukai menyapanya. Teman Georgia lalu menyarankan agar bisa menarik perhatian, Georgia harus berani sering-sering mengajak Son ngobrol. Ia khawatir bila tak segera dilakukan, suatu saat nanti Georgia pasti menyesal. Karena hidup cuma sekali, jadi lakukanlah apapun yang kita suka. Mendengar nasihat barusan, Georgia merasa ucapan temannya itu benar. Saat jam istirahat, Georgia pergi ke lantai tempat Son bekerja. Untuk basa-basi, ia lalu pura-pura menanyakan harga panggangan barbeque. Tapi di tengah obrolan, Georgia kehabisan kata-kata. Saking gugupnya, dia malah ngebeli itu panggangan padahal di rumah udah kepenuhan barang. Beberapa hari kemudian, ketika Georgia sedang mengadakan demo masak di tempat kerja, manajernya menyuruh menghentikan program demo masak itu dengan alasan programnya tak berguna dan bakalan bikin perusahaan bangkrut. Abis ngomong gitu, tuh bocah langsung pergi. Ngelihat kelakuan manajernya, Georgia cuma bisa istighfar. Selesai membereskan peralatan, dia kaget Son mendadak muncul di belakangnya. Son bilang dia datang ke sana gara-gara mencium aroma masakan Georgia yang enak. Mendengar pujian dari sang pujaan hati, Georgia begitu senang. Saking senengnya, dia sampai nggak sengaja ngejatuhin alat masak. Georgia pingsan. Son pun bergegas membawanya ke klinik di dalam mall. Di sana manajer juga datang melihat kondisi Georgia. Dokter kemudian melakukan CT scan untuk mengetahui seberapa parah kerusakan otak akibat benturan tadi. Setelah hasilnya keluar, dokter menyatakan bahwa kondisi Georgia sangatlah parah. Dari hasil CT scan terlihat dalam otaknya ada tumor ganas. Dokter lalu memvonis umur Georgia tinggal tersisa 3 minggu lagi. Georgia begitu syok. Dia nggak nyangka cuma gara-gara kejedot lemari aja kondisinya bisa sampai separah ini. Di rumah, Georgia terus menangis sambil memandangi buku harapannya. Ia merasa tak adil kenapa Tuhan tak memberikan waktu untuk mewujudkan semua impiannya, padahal selama ini Georgia selalu berusaha hidup dengan baik. Ia tak pernah menghina atasannya walaupun dia pengen banget ngatain tuh bocah. Dia tak pernah menghambur-hamburkan uang meski sebenarnya Georgia punya uang tabungan cukup banyak dari hasil kerja selama 10 tahun. Di tengah kesedihan, Georgia teringat ucapan temannya di tempat kerja kemarin, kalau hidup itu cuma satu kali. Ia sadar selama puluhan tahun hidup, Georgia sama sekali belum pernah menyenangkan dirinya sendiri. Ia selalu menahan keinginannya. Setelah merenung, Georgia akhirnya memutuskan untuk mewujudkan semua harapannya dan menghabiskan sisa hidup yang hanya tinggal 3 minggu ini dengan bahagia agar tak ada lagi penyesalan. Esok pagi di kantor manajer, Georgia meminta waktu untuk bicara hal penting. Tapi bukannya dengerin, manajer malah sibuk teleponan. Georgia benar-benar muak, ia langsung ngancurin HP si manajer di depan matanya. Yes, I do. That's a $400 phone. Setelah puas, Georgia lalu bilang bahwa mulai detik ini dia resign. Mendengar itu, manajer pun kaget. Karena penjualan Georgia di mall ini adalah yang paling tinggi dibanding karyawan lain, manajer sampai menawarkan kenaikan gaji 3 kali lipat asalkan Georgia nggak jadi resign. Sayangnya, Georgia menolak kemudian pergi dari sana. Pas mau pulang, Son menghampiri Georgia untuk mengajaknya nonton pertandingan basket tim kesukaan mereka berdua yang akan diadakan 3 minggu lagi. Meski bahagia dapat ajakan dari sang pujaan hati, namun dengan berat hati dia terpaksa menolak.
Georgia tak ingin berjanji karena dia sendiri nggak tahu apakah 3 minggu lagi dia masih bisa hidup atau enggak. Siangnya Georgia pergi ke bank untuk mengambil seluruh uang yang dia tabung selama 10 tahun bekerja di mall. Melihat semua tabungan itu ditarik, si customer service bank kaget. Ia lalu bertanya mau digunakan untuk apa semua uangnya. Georgia pun menjawab, I'm just gonna blow it. We thought we would do something special. You're running free, blossom on the tree. Feeling good. Sesampainya di bandara di negara Ceko, gara-gara nunggu taksi kelamaan, Georgia mutusin buat nyewa helikopter. Peace when day is done. Oh, is a new stars when you shine. Said freedom, I know how I feel. Mine. That's the book. That's the hotel I'm going to. Di hotel, untuk pertama kali dalam hidupnya, Georgia benar-benar kagum melihat interior yang begitu indah, serta bertemu tamu-tamu kaya lain dari berbagai negara. Ia lalu memesan kamar kelas 1. Karena dia tadi turun dari helikopter dan sekarang menginap di kamar seharga $4.000 atau sekitar 57 juta rupiah per malamnya, manajer hotel kemudian menyambutnya dengan hangat sambil mengatakan selama menginap di sini, para karyawan hotel akan berusaha melayaninya sebagai tamu istimewa. Waktu mau jalan ke kamar, tanpa sengaja Georgia melihat pemilik perusahaan tempatnya bekerja yaitu Kragen juga sedang ada di sana bersama selingkuhannya yang bernama Bern. Selesai membereskan barang-barang, Georgia ngasih tips ke pelayan. Tapi karena nggak tahu uang Ceko itu berapa dolar, dia pun ngasih semua duit Ceko di tangannya. Esok hari, Georgia pergi ke toko baju mahal dan meminta karyawan di sana memilihkan baju khusus agar dia terlihat cantik saat makan malam nanti. Give my money. Malam hari di restoran hotel, Georgia senang membaca nama chef idolanya yang dia tulis di buku harapan yaitu Chef Didian, ternyata sekarang menjadi chef di hotel itu. Saking senangnya, Georgia sampai memesan semua menu spesial buatan Chef Didian malam ini. Di dapur, ketika diberitahu kalau ada yang memesan semua menu spesialnya, Chef Didian merasa tersanjung. Ia lalu pergi menemui langsung ke meja Georgia untuk menyapa. Di meja lain, Kragen sedang mengadakan pertemuan dengan 3 anggota DPR Amerika. Ia berencana menyuap para DPR tersebut secara halus demi melancarkan proyek bisnis barunya. Melihat sang chef menyambut Georgia, para DPR pun kagum. Kragen di situ iri kenapa Chef Didian lebih memilih menemui Georgia padahal dia adalah tamu yang lebih penting. Pas mau ngambil minum, pelayan gak sengaja nyiram tangan Kragen. Kragen pun manggil manajer hotel terus nyuruh dia mecat pelayan itu. Keesokan harinya, semenjak memutuskan untuk menjalani sisa hidup tanpa penyesalan, hari-hari Georgia jadi jauh lebih menyenangkan. Dari dulu, dia kepengen banget yang namanya main ski dan dia gak nyangka sekarang bisa terwujud. Di arena ski, pas instruktur lagi ngajarin, tiba-tiba Georgia meluncur ke tempat para pemain ski profesional. Now slow down! Turn the ball sideways! Georgia terus meluncur hingga melewati Kragen yang saat itu juga sedang bermain ski juga. Karena penasaran, Kragen mencoba mengajarnya. Please get off of my ski! Damn it! Setelah puas bermain ski, Georgia pergi memanjakan diri ke tempat spa. Di sana dia pun merasakan bagaimana nikmatnya pijatan spa mewah bintang 5. Namun mendadak terdengar suara Bern sedang memaki-maki salah satu terapis gara-gara pijatannya terlalu keras. Georgia yang kasihan lalu menghampiri Bern kemudian memarahinya balik agar tak berkata kasar dan harus bisa lebih menghargai orang lain. Mendengar teguran itu, Bern hanya terdiam menahan malu. Ia takut membalas karena mengira Georgia adalah orang super kaya. Para terapis hotel pun senang, mereka menganggap Georgia sebagai pahlawan mereka. Selesai spa, Bern menghampiri Georgia. Dia curhat sebenarnya Bern gak mau jadi selingkuhan Kragen.
Ia terpaksa gara-gara diancam dipecat jika menolak. Bern takut bila nanti kehilangan pekerjaan, dia akan kesulitan mencari pekerjaan baru karena cuma lulusan SMA. Dengan santai, Georgia menyarankan agar Bern cuma tinggal kuliah aja lagi dari awal sampai lulus, maka masalah hidupnya bakalan selesai. Gak perlu harus jadi wanita simpanan pria hidung belang kayak Krager, dan harus mulai cari pria yang bisa cintain Bern setulus hati. Kalimat Georgia barusan membuat hati Bern terasa tenang. Ia nyaman curhat sama Georgia. Malamnya di restoran hotel, Bern mengajak Georgia bergabung ke meja mereka sambil memberitahu Kragen serta yang lain pasti juga akan ikut senang. Tapi mendadak pelayan menghampiri dan bilang kalau malam ini Chef Didian telah menyediakan meja khusus untuk Georgia. Georgia kemudian balik ngajakin mereka buat gabung pindah ke mejanya. Dengan senang hati, mereka semua pun gabung sama Georgia ninggalin Kragen sendirian. Kragen akhirnya pindah ke meja Georgia. Di tengah makan malam, saat tahu Georgia besok ingin pergi terjun payung, mereka terlihat sangat tertarik. Kecuali Kragen. Dia kesel kenapa malah Georgia yang jadi pusat perhatian. Padahal tujuan dia ngajakin para DPR kesini kan buat bantu ngelancarin bisnisnya. Karena nggak mau kalah, Kragen lalu bilang kalau besok dia juga akan ikut pergi terjun payung. Keesokan harinya, Georgia dan Kragen bersiap melompat terjun payung, sementara Bern serta yang lain hanya menonton sambil menyoraki mereka berdua. Kragen yang masih takut kemudian menyuruh Georgia melompat duluan. Perfect. Georgia berhasil mendarat dengan selamat. Melihat keseruan barusan, mereka semua pun menyemangati agar Kragen melompat menyusul Georgia. Tapi pas Kragen nanya apa ada orang yang pernah mati waktu lompat di sini, si instruktur ngejawab banyak. Sambil gemeteran, Kragen kabur lalu berteriak kalau parasut miliknya rusak. Semenjak kejadian tadi, Kragen merasa Georgia telah mempermalukannya. Demi membalas perbuatan itu, Kragen membayar seorang pelayan untuk mencari tahu siapa identitas Georgia sebenarnya. Malam hari di kasino, meski ini adalah pertama kalinya bermain judi, Georgia bisa menang dengan mudah. Bahkan Bern dan yang lainnya sampai ikut-ikutan masang taruhan di angka yang sama kayak Georgia. George is a lady luck. Try it. Red. Come on, 17. 17 black. I don't know where to go. I'm following. What was the number again? 17. That's a lot of money. I know, huh? I'm in. Place your bets. Me too. Do something. Come on, Cedric. We got. Come on, Cedric. Big money, big money. Come on. 17 black. Thank you. Give you a little kickback over here. Madame MSC, place your bets. Yeah, mine on 13. You sure about that? I was born on the 13th. 11. Yeah, sure. Yeah, thank you. I lost my mama when I was 11. Please just place the bet. I love my mama. Could But my mama was born on the 17th. Madame, Come on. Come over here and get some of this luck. step. No more bets. Here we go. 17 black. Georgia menang berturut-turut, padahal dia cuma taruhan di angka sama terus. Ketika dihitung, Georgia kaget ternyata total kemenangannya mencapai $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Padahal di awal dia cuma pengen ngabisin duit tabungannya buat ngelakuin semua hal yang dia suka. Duitnya malah tambah banyak. Georgia nggak nyangka sekarang dia jadi orang kaya beneran. Di waktu bersamaan, pelayan suruhan Kragen menggeledah barang-barang Georgia di kamar. Dari hasil penggeledahan, dia menemukan sebuah surat wasiat yang Georgia tulis untuk adiknya. Pada surat itu tertulis bahwa umur Georgia sudah tak lama lagi. Membaca surat tersebut, si pelayan merasa kasihan. Semenjak kehadiran Georgia di sini, semua pelayan hotel senang karena kebaikannya telah menghangatkan hotel mereka. Ia tak tega jika Kragen menjahati orang baik seperti Georgia. Paginya si pelayan mengembalikan uang Kragen kemarin sambil mengatakan kalau dia tak ingin ikut campur dengan urusan Kragen. Ia juga menyuruh agar Kragen tak mengganggu Georgia karena dia orang baik. Kragen di situ jadi makin penasaran siapa Georgia sebenarnya. Besok malam, Georgia diundang mengunjungi dapur Chef Didian. Betapa bahagianya dia. Dulu cuma bisa mengagumi dari TV, namun kini Georgia bisa ikut memasak bersama Chef Didian langsung.
Selesai membantu menyiapkan hidangan, Georgia bersiap menghadiri pesta tahun baru di restoran hotel tersebut. Ketika bercermin, lagi-lagi Georgia merasa sedih. Kenapa semua impiannya seakan baru terwujud di saat dia sudah mau meninggal? Hidup terasa benar-benar tak adil. Waktu sedang menikmati makan malam, Kragen mengatakan bahwa dia tahu siapa Georgia sebenarnya. Kemarin Kragen telah memerintahkan asistennya di Amerika untuk mencari tahu informasi soal Georgia. Dari hasil penyelidikan, ternyata Georgia hanyalah seorang sales peralatan dapur di perusahaannya. Ia tak sekaya, sepintar, bahkan sehebat yang mereka pikirkan. Mendengar ucapan Kragen, Georgia akhirnya membuka semua rahasianya. Di hadapan mereka, dia menceritakan kalau hidupnya sudah tak lama lagi. Karena itulah Georgia menggunakan seluruh uang tabungannya untuk melakukan hal-hal yang dia sukai tanpa ada lagi perasaan khawatir kehabisan uang. Selama mengenal mereka, Georgia tak pernah sekalipun berkata bahwa dia orang kaya. Dari awal, dia sama sekali tak berharap dihormati atau dianggap orang penting. Meski begitu, Georgia tetap merasa bahagia. Di sisa hidupnya sekarang, dia sudah tak peduli lagi apa tanggapan orang lain. Yang terpenting adalah, bila harus mati, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Dengan sopan, Georgia pamit pergi dari sana. Para DPR di situ pun kecewa melihat sikap Kragen tadi. Bahkan Bern yang muak, kemudian memberanikan diri memutuskan hubungannya dengan Kragen. Bern lalu menemui Georgia dan mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk melanjutkan kuliah agar bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik sesuai saran Georgia. Waktu lagi asik ngobrol, pelayan memberitahu kalau saat ini Kragen sedang duduk di balkon atap lantai 4 hotel sambil mabuk parah. Mendengar itu, mereka berdua panik kemudian bergegas pergi ke tempat Kragen. That's Kragen. What the hell's he doing? Sesampainya di balkon, Georgia nekat duduk menemani Kragen yang sedang frustasi. Oh, what's she doing out there? Oh my goodness. Georgia di situ mencoba menasehati, jika Kragen ingin dihormati, dia harus mengubah sikap sombongnya. Meski punya banyak uang, Kragen tetap harus menghargai perasaan orang lain. Dengan santai, Georgia menyarankan kalau Kragen frustasi karena proyek bisnis barunya gagal, maka dia tinggal mencoba bisnis lain. Kata-kata Georgia barusan akhirnya menyadarkan Kragen caranya memandang hidup telah salah. Dia sadar dia terlalu arogan serta selalu mengukur segala sesuatu dari sudut pandang uang. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara Son memanggil nama Georgia. Son nekat datang menyusul ke Ceko setelah membaca buku harapan yang Georgia buang di tong sampah. Georgia! So what you doing here? How many people can get on that ledge? Son menjelaskan alasan kenapa dia datang jauh-jauh dari Amerika adalah untuk menyatakan perasaannya. Di atas balkon sambil dilihat banyak orang, dia berteriak menyatakan bahwa selama ini Son menyukai Georgia. Meski tahu umur Georgia sudah tak lama lagi, tapi sama seperti apa yang Georgia sedang lakukan sekarang, Son memilih untuk hidup tanpa penyesalan. Ia tak ingin kehilangan wanita yang dia cintai tanpa sempat memberitahu perasaannya. Di momen romantis itu, mendadak si pelayan kemarin muncul lagi. We're the only ones not up there. We should join them. Dengan gembira, si pelayan mengabarkan kalau barusan dia dapat surat dari dokter di klinik tempat Georgia diperiksa. Dalam surat tersebut tertulis, gambar hasil scan kerusakan otak Georgia sebelumnya itu salah. Ternyata mesin scan-nya lah yang rusak. Dari hasil pemeriksaan ulang, dokter menyatakan Georgia sehat total dan gak jadi mati. Betapa bahagia hati Georgia, ia tak menyangka kehidupan telah mengeprengnya. Meski begitu, Georgia sangat bersyukur. Akibat kejadian ini, dia jadi bisa hidup dan menua bersama dengan pria yang dia cintai. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali ke Amerika, Georgia dan Son membuka sebuah restoran dibantu oleh sahabatnya selama di Ceko, yaitu Chef Didian. Restoran tersebut ramai gara-gara kisah cinta Georgia di negeri Ceko sebelumnya viral. Bahkan wali kota sampai datang ke sana. Semua yang tertulis di buku harapan Georgia benar-benar terwujud. Kini bukunya bukan lagi hanya sebuah buku harapan, namun buku itu telah menjadi buku kenyataan. Film pun berakhir.